J ini yang saat ini anaknya sedang sakit. Mungkin secara umum atau secara logika harusnya ya tidak melakukan itu, ya kan? Betul. Karena biar bagaimanapun orang tua itu adalah panutan. Betul. Tapi bisa juga terjadi justru karena dia tidak mampu menanggulangi beban beratnya karena penyakit si anak, sehingga larinya ke situ. Lari ke situ, ya kan? Ya ini kembali ke Ini saya dengar berita barusan aja. Ini terakhir dari kalangan selebriti terakhir ini. Oh, oke. Terakhir ya. Amin. Bukan cuma kalangan selebriti. Iya. Semua anak bangsa harus terselamatkan dari narkoba. Setuju. Barusan dapat berita. Oh iya. Dari mana? Ini sangat memprihatinkan. Saya sudah berulang kali mengatakan, public figure, selebriti, ya kan, apalagi dia fotografer, ya kurang peka terhadap lingkungan, kurang nonton terhadap media. Jadi saya sangat sesalkan, ya, yang mana putra kandungnya beliau, Mr. J tadi kan sedang sakit itu di Singapura. Nah, orang tuanya masa berperilaku demikian? Dia ketangkep ada tembakau gorila, ada ekstasi. Memang pengakuan dia belum transparan ya, baru 3 bulan. Tapi ini kan nggak sadar-sadar gitu ya. Dia profesinya sudah bagus, fotografer, ya sudah wah lah. Kenapa harus dihancurkan dengan narkoba? Ini harapan kita nggak ada lagi lah, khususnya public figure, tak artis, tak model, tak selebriti, apa aja. Kita mengajak semua komponen anak bangsa untuk menghindari dari narkoba. Mengenai barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian, tanggapannya gimana? Nah, ini belum terbuka ya. Iya. Nah, kita lihat pengembangan ini. Apakah dia untuk mengkonsumsi bagi dirinya sendiri atau dia perjualbelikan? Kalau dia mengkonsumsinya bagi dirinya sendiri, barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung, ya harus kita bantu mereka untuk direhabilitasi. Kenapa? Rehabilitasi ini tatkala kena aparat penegak hukum sudah ketangkep, rehabilitasi itu adalah hukuman, sehingga nanti dipotong masa rehabilitasi. Jadi bukan di penjara. Ini yang salah kaprah saya katakan. Ya, korban penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana. Korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Baru kemarin kita seminar nasional, semua sepakat kalau korban penyalahguna dan pecandu jangan dipenjara. Mari haknya mereka itu sesuai undang-undang jalankan. Hanya itu aja, komitmen aparat penegak hukum aja. Belum komitmen dan belum satu kata. Ya memang sih harapan kita kembali lagi pecandu, pengguna atau penyalahguna itu direhab. Namun segala sesuatu kan berjalan sesuai dengan aturan hukum. Hukum tetap berjalan. Artinya ya tergantung dari proses asesmen nanti, ya kan? Yang menetapkan seseorang ini layak untuk direhab atau tidak. kita juga nggak kenal, tapi tahu permasalahannya, kita membaca berita. Lah ini saya nggak tahu, tapi yang terang, ini saya kira perlu perhatian kalau dia itu adalah korban. Apa itu terserah, istilahnya itu kebodohan, atau korban lingkungan, atau pengaruh daripada siapapun, itu nggak penting. Tapi saya kira ini memang direhab itu sangat penting, sebab kalau sampai dia tuh sudah ketagihan tidak direhab, kalau sampai di sidang terus pengadilan tidak direhab terus masuk penjara, ini akan lebih ramai lagi seperti hari raya jadi di dalam LP itu. Dengarkan dan lihat, setiap ada teman kita yang kepegang pasti kita yang nongol. Masa iya sih nggak pernah dengerin, nggak pernah lihat di TV? Ya bukan hanya dari kita aja, siapa aja ya, kita di GPHN selalu memberikan edukasi kepada adik-adik kami, kepada bapak-bapak, semua aja lah ya, nggak terkecuali. Masa sih nggak pernah baca, nggak pernah lihat? Itu loh, cepat lambat Anda pasti kepegang, Anda pasti tertangkap. Silakan, kalau mau pakai silakan sekarang, terus pakai aja. Tapi jangan menyesal kalau kemudian hari nanti kalian akan tertangkap. GPHN selalu di depan.
marilah kita jadi generasi milenial, generasi bersih dari narkoba, sehingga harapan kita nanti tidak ada lagi generasi-generasi remaja kita, generasi anak bangsa yang terjerat kasus narkoba. Dengan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional, kami juga terlibat tadi dalam acara dialog, ya, acara dialog yang dimana dihadiri oleh berbagai kalangan milenial khususnya, ya, karena memang terindikasi masih banyaknya pengguna atau penyalahguna narkoba, ya, karena kebanyakan di Indonesia ini yang dikonsumsi itu narkoba, sehingga para penyalahguna atau para pecandunya ini masih tumpang tindih. Artinya kalau harapan daripada kami semua ini, apapun yang melatar belakangi ketika seseorang itu terselamatkan, ya. Saya nggak setuju dengan kata ditangkap kalau untuk penyalahguna itu. Saya setujunya adalah diselamatkan. Apapun yang melatar belakangi, ketika seseorang diselamatkan oleh petugas yang ada di lapangan ini, jika memang kriteria daripada barang bukti yang didapati itu memang layaknya sebagai barang buktinya penyalahguna, itu apapun yang terjadi ya harus direhabilitasi. Kenapa saya katakan tadi tumpang tindih? Kita bisa bayangkan ketika orang yang namanya penyalahguna itu kan orang sakit, yang dimana-mana namanya orang sakit itu ya harus diobati. Memberikan suatu keterangan, suatu penjelasan bagi para pecandu, bagi para pengguna narkoba, seyogianya apa tadi kata Mas Polo, itu harus direhab, ya. Tapi seketika mereka tertangkap, ya ranah hukum tetap berjalan apa semestinya, ya kan? Cuman kalau itu pengguna ya memang wajibnya memang direhab, nggak bisa dipenjarakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.